شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keikhlasan adalah merupakan salah satu unsur terpenting dalam menjalani ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan adalah ketulusan hati dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kepentingan duniawi atau pujian dari manusia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang kedua, Inna anzalna 'alaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran dengan kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Dalam salah satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An-nasu kulluhum halikun illal mu'minun, wal mu'minuna kulluhum halikun illal amilun, wal amiluna kulluhum halikun illal mukhlasun. Semua manusia akan celaka kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman pun akan celaka kecuali orang-orang yang beramal. Dan orang-orang yang beramal pun akan celaka kecuali orang-orang yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat dan hadis di atas kita dapat mengambil beberapa pelajaran tentang keikhlasan dalam beribadah. Yang pertama, keikhlasan merupakan syarat sahnya ibadah. Ibadah yang tidak dilandasi dengan keikhlasan, dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akan sia-sia, dan setiap orang akan mendapatkan balasan amalnya tergantung niatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat walikulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya yang kedua, keikhlasan menjauhkan kita dari sifat ria dan sum'ah. Ria adalah melaksanakan amalan ibadah dengan niat untuk dilihat oleh orang lain, sementara sum'ah adalah melaksanakan amalan ibadah dengan tujuan untuk didengar atau ingin dipuji oleh orang lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati agar tidak terjebak dalam perasaan ingin dipuji atau dilihat oleh orang lain pada saat kita melaksanakan ibadah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, keikhlasan akan meningkatkan kualitas ibadah. Ketika kita melaksanakan ibadah dengan tulus dan ikhlas, ibadah tersebut akan lebih bermakna dan mendalam, sehingga lebih merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, keikhlasan membantu kita dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keikhlasan kita akan mampu bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian, serta lebih mudah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhir kata, semoga kita dapat menjaga keikhlasan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, lebih-lebih lagi ibadah puasa yang telah kita laksanakan sekarang ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jangan lupa untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan keikhlasan dalam melaksanakan ibadah. Semoga ibadah-ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini menjadikan kita sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketakwaan yang kita miliki, insya Allah negeri kita
banggai laut ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Akhirnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.